Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti eh, pembacaan ayat tilawah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamami. Mudah-mudahan kan keberkahan dari ayat suci Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Biasa dong. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Sahrul selaku Koordinator Quran SDIT Asadah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan insyaallah membawa kebaikan buat putra-putri kita untuk menghantarkan mereka menuju kebaikan-kebaikan yang telah Allah tawarkan buat kita. Maka dari itu, rasa syukur ini harus kita perjuangkan dengan sedemikian rupa, dengan rencana-rencana yang terukur, sehingga mereka-mereka lah atau putra-putri kita lah nanti yang akan menyelamatkan kita, bahkan menunjukkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian, salawat serta salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ayah Bunda sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan hari ini. Ini adalah dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita untuk menyambut munakasyah angkatan ke-7 pada tahun 2024 dan 2025. Maka dari itu tentu banyak upaya yang kita lakukan agar bisa menghantarkan anak-anak kita ini untuk bisa ikut munakasyah. Dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Ini tentunya menjadi hal yang penting ketika kita bisa saling berkolaborasi bersama. Karena memang dua komponen ini penting ayah bunda sekalian. Ridho kami sebagai guru yang mendampingi anak-anak ini, dan juga tentunya ada ridho dari orang tua yang akan mempengaruhi sekali dalam proses perjuangan anak-anak kita dalam memurojaah hafalannya. Karena memang murojaah ini tentunya hal yang penting ya, bahkan hal yang wajib. Karena memang para penghafal Al-Quran eh, kesulitan yang mereka hadapi yang terbesar adalah menjaga hafalan. Bagi para penghafal Al-Quran memang menghafal itu insya Allah mudah. Tapi yang sulit adalah menjaga. Kita mencoba berintrospeksi diri, kita bertatap muka di sekolah itu dengan putra-putri atau siswa kita 1 jam. Sedangkan Allah memberikan waktu 24 jam. Di luar dari 1 jam itu tentu bukan genggaman kita atau bukan milik kita. Kami selalu berupaya untuk memberikan nasihat dan juga semangat buat anak-anak bahwasanya murojaah menjadi ruh daripada penghafal Al-Quran itu sendiri. Kecintaan anak-anak kita terhadap Al-Quran itu juga perlu dipupuk sedemikian rupa. Di sekolah, mereka senang sekali berjumpa dengan pembelajaran Al-Quran, maka kami berharap juga di rumah mereka menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di sekolah. Untuk itu, kami mengajak ayah bunda untuk terlibat berjuang bersama untuk mengulang kembali hafalan anak-anak kita, ayah bunda sekalian. Terlepas dari targetan duniawi, tentunya ini menjadi satu tantangan buat kita bahwasanya eh, memberikan suasana Qurani di rumah maupun di sekolah ini menjadi kewajiban kita sebagai pendidik maupun sebagai pengasuh daripada putra-putri kita. Baik, ayah bunda sekalian, untuk menyingkat waktu, karena waktu yang saya siapkan hanya 1 jam, nanti saya akan paparkan ini insya Allah tidak lebih dari 30 menit, nanti ayah bunda bisa bertanya. Tentu dengan program yang sudah berjalan, ayah bunda sekalian,
mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum tertuntasi jawabannya. Atau mengapa sih ada program murojaah sementara di stadium general sepertinya tidak ada gitu. Atau kapan sih pramunakosah? Anak-anak biasanya kalau ketemu saya tuh pasti nanya itu, Pak, pramunakosah kapan Pak? Kadang-kadang suka bercanda, saya tanya balik. Kamu nanya pramunakosah, Bapak tanya balik ya. Kamu kira-kira sudah siap belum dengan hafalan yang sudah kamu hafalkan di murojaah? Akhirnya jadinya kelingak-kelinguk anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka hanya tergambar kegiatan selebrasi atau seremonial saja. Padahal eh, menghafal Al-Quran tidak bisa dengan sistem kebut semalam. Seperti pelajaran akademik pada mata pelajaran tertentu. Karena hafalan Al-Quran ini ada rangkaian komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dimulai dari keridhaan kita, kecintaan kita juga terhadap Al-Quran, itu akan mempengaruhi semangat ruhiyah anak-anak dalam menghafal Al-Quran, bahkan memerojah Al-Quran. Maka dari itu, ayah bunda sekalian, program merojah yang kita buat, itu adalah program inisiatif kita di tengah-tengah semester dengan harapan ini menjadi suatu fasilitas untuk anak-anak yang bisa anak-anak lakukan dengan arahan atau bimbingan dari kami sebagai pengajarnya yang mengetahui kemampuan anak-anak saat mereka menghafal Al-Quran di sekolah. Baik ayah bunda sekalian, saya akan lanjut. Saya akan mulai dulu dari kelas 4. Ya, di sini mudah-mudahan ayah bunda sekalian sudah dari ayah bunda kelas 4 ini sudah hadir ya beberapa. Saya akan jelaskan dulu untuk pramunakosah yang kelas 4. Dan sebelum saya masuk ke materi pramunakosah kelas 4 ini, tentu harus ayah bunda pahami dulu. Istilah pra ini adalah persiapan ayah bunda. Jadi eh, memang secara bertahun-tahun atau tahun-tahun sebelumnya pramunakosah itu dilaksanakan dalam kegiatan satu hari penuh. Padahal pramunakosha ini adalah kegiatan persiapan, yang artinya persiapan itu tidak mesti dilakukan dalam satu hari. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Maka dari itu, persiapan ini tentu kita kemas pada tahun ini dengan sedikit perbedaan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita ya Bunda. Khususnya sekarang di pramunakosha kelas 4. Ini ya Bunda sambil bisa baca ya, dan saya akan bacakan kembali agar lebih jelas. Yang poin pertama adalah pelaksanaan pramunakosha tidak dikhususkan satu hari saja, tapi sudah berjalan selama 2 pekan terakhir saat pembelajaran Umi dengan agenda putra-putri kita menyetorkan hafalannya di depan teman-temannya atau dalam istilah penghafal Al-Quran itu tasmi'. Dari surah Al-Fajr sampai dengan surah An-Naba untuk kategori tahfidz juz 30. Dan ayah bunda sekalian mungkin akan memiliki pertanyaan, kenapa dari surah Al-Fajr? Ayah bunda sekalian, pramunakosha ini sudah kami lakukan pada saat daurah Al-Quran. Pada saat daurah Al-Quran, anak-anak full 2 hari itu ditantang untuk menyetorkan kembali hafalan surat mereka dari surah An-Nas sampai dengan An-Naba. Ketercapaian itu tentu akan berbeda sesuai dengan kemampuan dan juga intensitas merujah anak-anak kita. Maka kegiatan pramunakosha yang kita lakukan 2 pekan terakhir ini dalam bentuk setoran Al-Fajr sampai dengan An-Naba, artinya setengah daripada juz 30, ini memfasilitasi kembali anak-anak kita yang saat daurah Al-Quran ini masih banyak bolong-bolong setorannya. Ada yang masih di Al-Fajr mentok, ada yang sedikit lagi selesai An-Naba. Nah, itu dituntaskan pada 2 pekan terakhir itu. Siap tidak siap, sudah dibuat jadwalnya, terukur, mereka harus hadir. Artinya tidak apa namanya, tidak menunggu menunggu lagi anak-anak ini untuk siap karena memang waktunya sudah diberikan sangat panjang untuk kelas 4. Lalu nanti di poin kedua, hasil dari tasmi tersebut nanti akan dicatat atau direkap nilai-nilai dari pencapaian anak-anak kita dan dibagikan oleh guru kelompok uminya setelah seluruh siswa menuntaskan tasmiahnya. Jadi selama berjalan ini masih dipegang oleh kami. Artinya proses rekapitulasi dari digital ke bentuk tertulis yang nanti akan dipegang oleh Ananda itu
masih kita lakukan. Jadi mohon menunggu dulu ayah bunda khusus kelas 4. Lalu untuk ketiga, jika dari hasil tasmi nilai ananda tidak ada yang kurang atau sampai an-nabas setorannya, maka dinyatakan layak untuk ikut munaqasyah dan bisa langsung direkomendasikan oleh guru kelompok uminya untuk didaftarkan ke kegiatan munaqasyah. Jadi pertanyaannya, kapan pramunaqasyahnya? Gitu. Pertanyaan itu sudah terjawab, sedang berjalan dan kami akan terus melakukan pendataan. Lalu bagaimana untuk yang kategori tartil? Kategori tartil, syarat untuk ikut munaqasyah adalah dinyatakan lulus sampai dengan pertama jilid tajwid. Itu syarat pertama. Jadinya anak-anak kita yang didaftarkan oleh guru kelompoknya untuk dites ke saya, jika lulus maka mereka layak untuk ikut eh, pramunaqasyah. Ini salah ya, pramunaqasyah maksudnya. Eh, Nanti akan direvisi. Lalu munaqasyah kapan? Dilaksanakan pada awal bulan Januari. Ini untuk kelas 4 ya, Bunda ya. Nanti pertanyaan boleh ditulis di kolom chat untuk mengefisiensi. Jika memang pertanyaan sederhana, nanti kalau memang ada eh, penyampaian yang lebih, boleh disediakan waktu khusus. Lalu untuk gambaran rekapitulasinya adalah seperti ini. Kami sudah membuat data dalam bentuk instrumennya penilaian A, B, dan juga C. Itu ya. A itu adalah lancar tanpa ada koreksi. A minus ada sedikit terlupa saat ditegur masih bisa dia melanjutkan bacaannya atau memperbaiki bacaannya. Lalu untuk B, mereka yang terlupa namun dibantu oleh guru, namun sedikit. Untuk B minus, mereka yang terlupa cukup banyak juga untuk dibantu oleh guru, gitu. Lalu yang C bagaimana? Yang C ini adalah anak-anak kita yang membaca dari awal surat langsung lupa, dibantu lupa. Ini yang dimaksud dengan nilai C. Artinya ternyata di surat ini Ananda atau putra-putri kita harus sering mengulang. Artinya ada penekanan pengulangan atau difokuskan hafalannya pada surat tersebut. Artinya suratnya ini memang lemah, jarang dimurojaah. Seperti itu. Baik, untuk ayah bunda kelas 4 kiranya sudah tergambar ya seperti apa proses pramunaqasyah kita. Kita akan lanjut ke pramunaqasyah kelas 5. Dan saat ini untuk kelas 5 sedang berlangsung persiapan pramunaqasyah dengan kegiatannya yaitu merojah di rumah yang menyetorkan hafalan satu surat setiap harinya dikirim bentuknya rekaman suara di grup yang sudah kita bentuk. Jadi sebelum pramunaqasyah ada persiapannya dulu. Sudah ada pra-nya lagi. Ini kita berikhtiar terus saya bunda sekalian. Karena memang kita ingin anak-anak kita semuanya bisa merasakan dan merasakan pengalaman bagaimana diuji di munaqasyah. Lalu pelaksanaan pramunaqasyah kelas 5 ini berbeda dengan kelas 4. Ya, tanggalnya mereka untuk kelas 5 dimulai dari 9 sampai dengan 19 Desember. Artinya mendekati pengambilan rapor. Kenapa kita tepatkan di situ? Dengan kondisi apa namanya pencapaian surah yang sedang dihafal dalam program semester yaitu soal Ma'arij di program kami, mereka sudah tuntas pada pekan kemarin dan memurojaah hafalan. Mungkin ayah bunda ada yang bertanya, kenapa sih tidak dituntaskan saja juz 30-nya? Kenapa langsung ke juz 29? Anak saya ini belum tuntas juz 30-nya. Ayah bunda sekalian, mohon maaf sekali lagi terkait dengan beberapa banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan jika kami mengikuti program juz 30, artinya ada diferensiasi antara hafalan anak-anak, itu akan sulit sekali karena jam pembelajaran kita hanya terfokus kepada 1 jam. Terkumpul di situ tahsin sama tahfidz. Kita belum punya waktu khusus untuk jam tahfidz. Maka dari itu, mohon maaf sekali lagi untuk pengelolaan murojaah harus kita tempatkan menjelang atau setelah tuntas hafalan surah Al-Ma'arijnya. Itu nggak bisa dari awal. Karena kalau berbeda ini nanti akan sulit kita untuk melihat pencapaian terakhir lagi
di saat kelas 6-nya. Karena memang uh, kita punya standar kelulusan kompetensi, salah satunya adalah program hafalan itu terus berjalan. Dan ini apa namanya, kita sudah upayakan pada 1 bulan terakhir anak-anak bisa memurojaah hafalan juz 30-nya. Lalu untuk kategori tartil, sekarang kita berbicara tentang tartil. Tartil peserta yang diperbolehkan ikut munaqasyah adalah yang dinyatakan lulus sampai dengan jilid tajwid. Ini maksudnya adalah pramunaqasyah. Nah, tartil kelas 4 sampai kelas 5 nanti pelaksanaannya 1 hari. Ya, ya Bunda ya, saya ulang lagi. Untuk peserta calon peserta kategori tartil, nanti pelaksanaannya dalam 1 hari di tanggal 7 Desember. Kita lihat poin yang ketujuh ya. Sama nih, tartil, tahfidz juz 29 dan 28 dilaksanakannya pada tanggal 7 Desember 2024. Gitu. Kalau tahfidz juz 30 tadi berbeda ya. Kelas 4 sudah berjalan, kelas 5 nanti tanggal 9 sampai tanggal 19 pada saat pembelajaran UMI. Jadi saya akan mengelompokkan kembali teman-teman atau anak-anak kita ini sesuai dengan target munakosahnya. Misalkan yang mau munakosah juz 30, maka akan saya kelompokkan ulang dengan teman-teman yang sama targetannya. Tartil juga begitu. Lalu bagaimana yang sudah juz 30? Mereka akan tetap fokus dalam pencapaian semester anak terlebih dahulu. Itu. Itu. Jadi kita coba kelompokkan sesuai dengan kebutuhan targetan akhir semester kita. Lalu untuk penilaiannya, jika dari hasil pramun nilai Ananda itu tidak ada yang kurang dan dinyatakan lulus, maka bisa langsung direkomendasikan oleh guru kelompok uminya untuk didaftarkan munaqasyah. Artinya sama ya, rekapitulasi datanya kurang lebih kelas 4 dan kelas 5 sama. Lalu pilihan suratnya juga kita upayakan dari Al-Fajr sampai An-Naba. Dalam hasil observasi kita atau dalam rekapitulasi penilaian kita selama 4 tahun terakhir, banyak kelemahan anak-anak kita dimulai dari surah Al-Lail sampai dengan An-Naba, ayah bunda. Bahkan An-Naba dikatakan masih bisa di murojaah, tapi di bawahnya An-Nazi'at, Abasah, bahkan At-Takwir, anak-anak jarang sekali menyapa surat ini. Dan ini surahnya rawan sekali kalau jarang di murojaah. Surat-surat ini nih mereka menghafalnya di kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4. Maka dari itu perlu banyak ekstra murojaah di titik surat ini. Kalau dalam kategori munaqasyah itu ini tahfidz 2 sama tahfidz 3. Sementara anak-anak terbiasa kalau ngulang hafalan pasti mulainya dari An-Nas. Nanti mulai lagi apa namanya? Al-Ikhlas dan seterusnya. Mereka cenderung memilih yang mudah-mudah terlebih dahulu. Mudah-mudah yang mudah-mudah itu bisa dilibatkan atau bisa dipergunakan saat sholat-sholat wajib mereka atau saat sholat sunnah mereka. Jadi ayah bunda bisa bantu arahkan. Nah, kalau mau murojaah surah pendek, pakai saja di sholat sunnah kamu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk yang surah panjang, butuh pengulangan ekstra dalam fokus yang lebih. Cukup untuk kelas 5 insya Allah. Lalu masuk ke pramunaqasyah kelas 6. Untuk pramunaqasyah kelas 6, ayah bunda sekalian, saat ini sedang berlangsung juga persiapan murojaahnya di rumah dengan menyetorkan hafalan surat setiap harinya. Ini pola kelas 6 dan pola kelas 5 sama, ayah bunda ya. Beda grup nih. Kalau kelas 6 sudah berjalan, kelas 5 kami menunggu tuntas Al-Ma'arij baru berjalan. Lalu apa namanya pelaksanaan pramunaqasyah tartil tahfiz juz 29, 28 dan juga 30. Nah, ini ada perbedaan mekanismenya. Kalau kelas 6, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk anak-anak atas kebijakan teman-teman, musyawarah teman-teman tim tahsin, maka untuk kelas 6 ini tahfiz juz 30, 29, 28 dan taktil dilakukan dalam 1 hari. Untuk pengujiannya berbeda dengan pramunaqasyah kelas 4 dan kelas 5. Lalu di poin ketiga, jika dari hasil pramun nilai Ananda tidak ada yang kurang, maka bisa langsung direkomendasikan untuk didaftarkan munaqasyah.
Seperti itu ya Bunda ya. Jadi ada perbedaan antara pramunakosah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Khusus juz 30. Kelas 4 dan kelas 5 bentuknya tasmi setengah juz. Sedangkan kelas 6 bentuknya pengujian sambung ayat atau baca surah tertentu. Karena apa? Karena sekali lagi untuk efisiensi waktu yang tersisa dan juga ini adalah kesempatan kelas 6 yang terakhir. Maka dari itu, mohon maaf untuk kelas 6 segera atau terus dijaga hafalannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu ayah bunda sekalian, terkait dengan laporan program murojaah yang sudah kita lakukan, ini kami ulangi dikhususkan kelas 5 dan kelas 6 untuk kategori tahfiz juz 30. Harapannya apa? Agar anak-anak kita ini murojaahnya terukur ayah bunda. Karena yang kita lihat saat pembelajaran di sekolah, ketika kita lakukan murojaah hafalan, anak-anak masih bingung bagaimana cara murojaahnya. Mungkin beberapa dari ayah bunda belum memiliki pola bagaimana memurojaah hafalan anak-anak. Maka dari itu sebenarnya di buku mutabaah kita, ayah bunda sekalian, di halaman terakhir kita sudah fasilitasi ayah bunda kolom-kolom tabel kosong yang nanti ayah bunda bisa pakai itu untuk murojaah terukur anak-anak. Anak-anak kalau dijadwal akan lebih serius dan lebih fokus untuk menuntaskan hafalan ayah. Karena yang di bayangan anak-anak itu, wah murojaah setengah juz. Terlihat banyak, tapi sebenarnya bisa dicicil satu persatu. Gitu. Misalkan surah Al-Lail tugasnya hari ini, maka fokus murojaah surah Al-Lail diulang-ulang. Paling baca Al-Lail itu tidak sampai 4 menit atau 5 menit. Diulang-ulang saja. Pertama mungkin akan merasakan kesulitan. Ini biasanya nih anak-anak kita ketika murojaah itu merasakan kesulitan di langkah-langkah apa nih di apa namanya pembacaan yang pertama. Dan ini harus disemangati ayah bunda sekalian. Karena apa? Karena memang kalau tidak disugesti, anak-anak ini sudah langsung muncul nih. Sugesti negatifnya, ah susah. Ketika susah sudah mentalnya sudah blok. Artinya dia tidak akan mengulang lagi. Padahal ketika merojaah surah Al-Lail satu kali mungkin banyak lupa. Kedua kali mulai ada teringat kembali hafalannya. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi murojaahnya ayah bunda sekalian jangan terpaku baca satu surat selesai. Ini yang menjadi salah di kalangan anak-anak kita saat murojaah. Saat pembelajaran kita sudah pernah ajarkan juga tuh ayah bunda ke anak-anak. Kamu baca sekali pasti terbata-bata dan terbata-bata itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena memang kita sedang beradaptasi dulu dengan ayat tersebut. Lalu bacaan kedua, ketiga, keempat, mereka akan merasakan manfaatnya. Pasti bacaannya lebih lancar. Jadi ibu dan sekalian untuk murojaah memang jangan terpaku dalam satu kali atau berapa kali Ustadz ngulangnya 3 kali misalkan. Jawaban seperti udah 3 kali selesai. Padahal 3 kali bagi anak kita belum cukup. Ya, jadi memang kita harus juga memahami kemampuan anak-anak kita dalam murojaah. Karena memang ada beberapa kisah dalam eh, pembelajaran para ulama. Murid Imam Syafi'i itu punya kemampuan menghafalnya agak sulit. Sehingga sampai 40 kali diajarkan sama Imam Syafi'i, itu masih nggak bisa juga. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Kami hanya, saya hanya mengajarkan ilmu kepadamu. Sisanya kamu apa namanya, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberkahan ilmu kamu. Minta ridho dengan orang tua, minta ridho dengan guru kamu, sehingga Allah merubah keadaan kita. Jadi di titik terakhir ya, titik apa namanya, titik lelahnya kita sebagai penyupport anak-anak kita, kita harus yakin hati kita hadirkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ibunda sekalian. Ini dulu yang diluruskan sehingga apa, ibunda, hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala kan eh, diberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sekali lagi ibunda sekalian, program Munakosah ini bukan untuk anak-anak mendapatkan nilai terbaik, tapi berharap anak-anak kita bisa menjaga hafalan Al-Qur'annya dan tentu membawa kebaikan buat kita sebagai orang tua. Seperti itu ya bunda sekalian. Lalu saya lanjutkan agenda Murojaah ini. Kelas 4 tidak diikut sertakan karena sudah screening pada daurah Al-Quran bulan lalu. Kelas 5 juga sebenarnya sudah daurah ya, di waktu itu kelas 4. Begitu juga dengan kelas 6 yang sekarang. Namun hasil daurah itu juga sama polanya gitu. Maka dari itu sebenarnya eh, yang tersisa setengah juz dari juz 30 itu bisa diupayakan secara maksimal.
Lalu ini bentuk program murojaah terukurnya ya Bunda sekalian. Di sebelah kiri ini sudah dibuat polanya ya. Untuk eh, setiap hari itu mereka murojaahnya surah apa. Lalu untuk apa namanya? Saya pakai pointer. Nah, untuk metode laporannya adalah mereka voice note. Mereka voice note tanpa editan dan tulis nama siswa, lalu baca suratnya dan penyimaknya siapa. Jadi ayah bunda hanya menyimak saja. Jadi anak-anak kita tidak perlu didampingi berulang-ulang kali, cukup menyimak saja. Gitu. Tidak perlu apa namanya terlalu banyak menghakimi makharijul hurufnya, sifat hurufnya. Tuh. Bagaimana anak-anak ini semangat dulu untuk merojaah di rumah. Karena biasanya kita kalau sudah belajar tahsin ya, ketika mendengar anak-anak kita belajar atau merojaah, kamu makharijul hurufnya kurang, panjang pendeknya kurang, misalkan seperti itu ya. Boleh, tapi ketika sering, anak-anak biasanya akan bete, akan sebal sendiri. Akhirnya mereka jadi malas berojaah. Akhirnya mereka cari teman berojaah lain gitu ya. Ini yang terjadi juga biasanya. Capek gitu. Ah, aku sama ayah suka disalah-salahin. Kok sama bunda aja biasanya gitu tuh. Suka pindah dia merojaahnya karena suka kita salahin. Simak dulu saja ya bunda. Yang kita harapkan adalah anak-anak senang dulu merojaah di rumah. Gitu. Lalu yang bawahnya adalah ini bentuk rekapitulasinya ya bunda sekalian. Kenapa grup dibuka pukul 3 sampai pukul 9? Karena memang aktivitas anak-anak kan masih di sekolah sampai pukul setengah 3 kurang lebih. Lalu kenapa ditutup pukul 9 dan kami tidak menerima apapun hafalan susulan dalam bentuk japri maupun negosiasi dalam bentuk rapelan. Misalkan satu anak ada bolong-bolongnya ya, yang hitam ini nih. Tiba-tiba besok ngirimnya 2 kali surahnya. Nah, itu tidak diperkenankan ya bunda sekalian. Karena nanti akan kami siapkan hari khusus untuk mengejar ketertinggalan atau bagian-bagian surat yang berlubang belum disetorkan. Begitu juga dengan Japri. Misalkan eh, salah satu penanggung jawab pengunci grup ini kuncinya jam 21:01. Padahal kita baru mau enter itu kan voice note-nya. Lalu kita langsung kasih argumen ke apa namanya guru yang bersangkutan. Pak, maaf Pak, saya baru kirim grup ya. Ya mohon maaf ayah bunda sekalian. Ini demi menjaga ketertiban dari program kita. Insya Allah kita akan tetap akomodir ke ayah bunda sekalian. Untuk yang tertinggal, untuk yang belum hafal, sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran bahwasanya ada beberapa surat yang harus kita fokuskan gitu untuk anak-anak pendampingannya. Jadi kalau ada tompel-tompel gini memang terasa menggelisahkan ya. Tapi di satu sisi seperti inilah gitu program rekapitulasi kami. Kami tidak berharap semuanya indah terlihat 1, 2, 3 sampai dengan 7. Tapi ini adalah proses pembelajaran anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita punya tanggung jawab untuk memberikan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Gitu ya Bunda. Jadi mohon izin sekali, bukan sepenuhnya salah ya Bunda ketika lupa mengirim. Kita bisa kasih pembelajaran atau pengertian ke anak-anak dengan bahasa yang baik. Kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah. Ini kan sudah bagus nih. Kita kan sedang memberikan metode dakwah yang terbaik buat anak-anak kita. Salah satunya adalah ya dengan hikmah gitu. Jadi ketika anak-anak kita merasa tidak menerima, aduh aku kok ada tompel hitamnya ya, ada bulatan hitamnya di grup gitu. Aku nggak mau nih ada gini-gini ya. Kita kasih hikmah ya bunda dengan cara yang baik. Atau dengan nasihat-nasihat yang bisa kita berikan kepada mereka. Nggak apa-apa, nah ini bagian proses. Kalau sudah ada tempel berarti tandanya kamu harus lebih hati-hati dalam mengelola waktu. Jangan sampai terlupa. Kalau memang kita lupaan misalkan, berarti kamu jam 4 pulang sekolah, langsung sungguh-sungguh merojaah gitu. Bunda bisa dibahasakan dengan baik ya. Jadi kita saling memberikan sugesti positif buat anak-anak. Tapi kalau kitanya sudah begitu, dari sekolah sudah begitu, pas di rumahnya, kamu sih ya ini udah jadi bahaya nih. Ini akan mempengaruhi semangat anak-anak juga untuk menghafal dan juga merojaah. Ya. Lalu ada angka 6 _ 7. Ini menandakan dari 1 pekan, misalkan Abror ini sudah menyetorkan 6 surat. Ada bolongnya 1 kali, misalnya seperti itu. Jadi ini tanda rekapan per pekan ya Bunda sekalian ya. Nah ini nanti bisa diganti gitu. Bisa disusul, nanti ada waktu khususnya.
Saya akan lanjut. Inilah timeline munakasyah kita. Jadi, ayo bunda sekalian, boleh di screenshot bagian ini juga sebagai pegangan. Kelas 4, pramunakosahanya 12 sampai 28 November sudah berjalan pada saat pembelajaran UMI. Kelas 5, tanggal 9 sampai tanggal 19 Desember pada saat pembelajaran UMI juga. Jadi tidak ada khusus ya. Dan pengujinya kami rahasiakan ayah bunda. Kami tidak sampaikan. Untuk menjaga objektivitas penilaian teman-teman kami. Saya sudah mengarahkan ke teman-teman agar tidak memberikan jadwal apapun ke anak-anak atau ke orang tua. Yang kami berikan adalah jadwal urutan mereka giliran tampilnya saja. Jadi ayah bunda hanya mengetahui, oh anak saya tampilnya hari ini gitu atau tanggal sekian. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Kita juga sudah mengukur untuk urutannya. Artinya kita tidak seasal-asal naruh nama di tabel, tapi kita sudah ukur sesuai dengan bagaimana target pencapaian saat merojah mereka. Lalu di Pramunakosah kelas 6 dan juga Pramunakosah khusus tahfidz 2928 dan taktil diadakan tanggal 7 Desember atau hari Sabtu di sekolah. Ini dilaksanakan insya Allah 1 hari ya, ayah bunda sekalian. Untuk tanggal 7 ini akan ada mekanisme tersendiri yang akan kami sampaikan. Tidak bisa kami sampaikan saat ini, nah, tapi nanti Hamin 7 insya Allah atau Hamin 3 akan kami sampaikan mekanisme dan juga jadwal-jadwalnya. Misalkan jadwalnya jam 8, maka dia datang harus pagi. Misalkan dia jadwalnya jam 11, maka usahakan datangnya beberapa menit sebelum hadiran, 30 menit atau 45 menit. Lalu untuk munakosah, rencana pada eh, awal tahun kemarin adalah di akhir semester ganjil. Namun dengan pertimbangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, maka atas izin Allah kita akan reschedule di awal Januari. Jadi munakosah ini butuh pendataan dari hasil observasi di pramunakosah. Begitu ya bunda sekalian terkait dengan pemaparan sosialisasi pramunakosah dan munakosah pada angkatan tahun ini. Untuk itu saya akan buka pertanyaan untuk siapa yang bisa memberikan secara langsung terlebih dahulu ya. Suaranya jelas ya tadi ya, mudah-mudahan ya. Apakah penjelasan saya sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan ayah bunda sekalian? Silakan. Sudah boleh dibuka pertanyaan. Baik, Ayah Bunda, silakan yang ingin bertanya. Baik, Ya sudah baik, ada Pak Sarul. dari Bunda Nadia ya. Untuk kelas 4, apabila sudah lulus ujian tajwid, apakah juga ikut pramunakosah di tanggal 7? Ya, ikut Bunda. Tajwid, taktil ikut di tanggal 7, kelas 4. Dan ada pertanyaan juga mungkin ya, untuk kelas 4 khususnya. Karena ini kan berbarengan antara ketuntasan tahfidz dan juga ada kelompok yang sudah tuntas tahfidz. Bagaimana jika ikut dua kategori? Silakan. Jika anak sanggup untuk mempersiapkan itu, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jika dirasa cukup, maka akan kami cukupkan ayah bunda sekalian. Oh iya, terima kasih ayah Rizky ya. Materinya belum kami upload karena tadi malam qadarullah sempat kita rapikan. Nanti akan kami kirim ke link grup, ke link apa yang sudah tercantum insya Allah. Izin bertanya, oh untuk pramunakosah, untuk Bunda Evra. Untuk pramunakosah dan munakosah nanti seperti apa? Apakah langsung hafalan atau ada sambung ayat? Pramunakosah untuk tahfidz sebenarnya bentuknya adalah tasmi'. Artinya menyetorkan hafalan surat penuh di juz 30 kepada penguji. Begitu juga dengan tahfidz juz 29, 28 dan juga seterusnya. Untuk 29 dan 28 tasmi' sudah dilakukan di kelompok masing-masing. Lalu untuk yang kelas 4 dan 5 kita lakukan dalam bentuk setengah juz ya, tadi sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana nanti sistem mekanisme munakasyah? Munakasyah
bentuknya adalah sambung ayat. Ini sebagai clue buat ayah bunda sekalian. Munakosah itu bentuknya eh, ujian sambung ayat dan juga baca surah dengan batasan waktu tertentu oleh penguji. Dan kami juga tidak bisa memprediksi bagaimana nanti penguji mengujikan apa namanya anak-anak kita karena memang ini bukan wewenang saya untuk menjawab. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu Bunda Eva. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aura Saya, ya? Ayah Aura. iya, saya Nyaura. Ya, gimana? Iya gimana Pak? Suaranya termute lagi. Suaranya termute Pak. Belum terdengar suaranya Pak. Afwan Pak, masih termute. Saya coba kasih notice. Bisa? Belum bisa Pak. Mungkin join ulang dulu Pak. Itu Oh, udah bisa. jadi lagi. Dah, sudah. Jadi bisa. Baik, silakan Pak. Kemarin kan ada kendala yang di luar teknis lah ya. Saya lagi duluan nih, Pak, nih lagi ngurusin lingkungan juga sebentar. Ambil di luar nggak apa-apa ya. Siap, Halo, tidak apa-apa Pak. Mm-mm. Eh, ini Pak, eh, terkendala sakit itu kan ya, dan Mm. dia kan dan terkendala di kesalahan eh, setoran ayat, setoran surat ya. Dan di situ kan tetap ditunaikan kewajibannya. eh Cuma kan ada kesalahan dan di situ juga ada kesalahan dari penjadwalannya juga. Nah itu gimana itu? Dan ini kan selama 21 hari ini kan kita mungkin kan orang tua ada kesibukan itu Pak ya, ada kegiatan dan yang tidak ada tanggung jawab juga yang tidak bisa saya lalaikan juga selain di anak gitu kan. Dan itu eh, menurut saya pribadi gitu kan Pak ya. Ini anggapan pribadi saya itu Pak. Ini agak memberatkan kalau misalnya di 21 gitu. Soalnya ini kan terbatas dengan waktu kecuali kalau tidak pembatasan waktu misalnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan ya. Dan mungkin kan ini kan sudah terprogram dari pihak sekolah. Cuman eh, ya programnya sih baik, cuman kan ada beberapa siswa yang orang tua siswa yang bisa, ada yang sebagian lagi nggak bisa gitu kan. Dan mungkin saya dalam kategori yang kurang apa bisa mengikuti gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya itu nunggu nunggu saya pulang dulu gitu kan ya. Kalau mamanya kan ada keterbatasan di kesehatan itu kan. Jadi ya kendala-kendala saya sih seperti itu Pak. Mohon dimaklumi gitu kan. Dan itu solusinya itu seperti apa gitu. Mungkin itu aja Pak yang masukan dari saya. Halo, Baik, Pak Salul bisa Pak? siap. Ah, Siap sudah dengar ya. Oke, baik. Terima kasih Ayah ya, Aura. iya Baik, Pak. baik. Saya akan coba jawab insya Allah ya. Eh, Iya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ayah Aura nih sudah mau mengoreksi ada eh, keliruan dalam penjadwalan surat-surat yang sudah kita tentukan. Yang kedua, ini terkait dengan miskomunikasi dan juga miskoordinasi terkait dengan tanda rekap hafalan anak-anak yang disetorkan setiap harinya. Ini sudah kita komunikasikan dan ya, nanti Pak. kita akan coba perbaiki, Pak, untuk tanda rekapnya. Artinya, kami, saya mewakili teman-teman guru, tentunya mengapresiasi ya usaha Aura ya untuk memurojaah meskipun ada kesalahan surat yang disetorkan. Tuh, nanti kita akan coba perbaiki untuk hal itu, insya Allah. Jadi sebenarnya gini-ginian tuh dikomunikasikan saja kok. Kita akan coba berdiskusi. Nggak apa-apa kok Pak. Ini bagian dari kita saling ta'awunu 'alal birri ini loh. Kita saling mengingatkan atas kebaikan. Dan ini kami sangat berterima kasih kembali. Lalu untuk dengan kendala-kendala ayah bunda sekalian saat di rumah, kami juga merasakan dan kami memikirkan
Kadang ayah bunda dalam keadaan lelah mencari nafkah atau berjuang di luar, di rumah terasa kayak punya tanggung jawab untuk menyimak hafalan anak-anak ya ayah bunda semuanya. Ini tentunya kembali lagi ayah bunda sekalian, kami guru-guru menyemangati ayah bunda sekalian. Jika memang posisi-posisi tersulit, kita harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan eh, tenaga ekstra ataupun keluangan waktu ataupun kesehatan yang bisa kita terima sehingga bisa kita dampingi anak kita meskipun satu kali dalam satu hari menjelang tidur gitu misalkan. Misalkan tidur jam 9, tadi jam setengah 9 kita bisa dengarkan. Namun kalau memang dalam kondisi memang sudah tidak bisa dilakukan, maka ayah bunda sekalian bisa berikhtiar dengan memberikan informasi di deskripsinya yang laporan voice note itu loh. Nama siswa, lalu surahnya, bahwa kan ada penyimak ya nyebutnya. Jika memang tidak ada penyimak, maka kasih kondisinya di situ. Artinya kita mengetahui, oh iya, anaknya merojaah sendiri. Artinya yang kita tekankan adalah anak-anak punya tanggung jawab untuk merojaah di rumah, gitu. Bukan kewajiban orang tua, apa namanya, eh untuk menyimak terus gitu. Padahal ada kondisi-kondisi yang memang kita nggak bisa mendampingi mereka. Jadi ada kondisi yang kita bisa coba maklumi, tapi bukan untuk dibiasakan ya bunda sekalian. Khawatirnya adalah ketika saya izinkan seperti ini nih, akhirnya nanti bentuk catatan penyimakan beda-beda gitu. Misalkan tidak ada, ternyata yang lain pada ikutan. Padahal yang kami harapkan adalah ada uh, apa namanya ya kehadiran kita saat merujah anak-anak itu ya Aura ya. Jadi kalau memang ternyata kondisinya tidak bisa mendampingi, maka bisa disampaikan ke Aura dengan cara yang baik. Nah, coba murojaah sendiri dulu ya, Nak ya. Yang penting kamu jujur, kamu tanggung jawab, jangan sampai lewat jam sekian, gitu. Dan memang ketika ada kondisi-kondisi kurang sehat atau segala macam, diinfokan saja, gitu. Artinya ketika bolong, mereka anak-anak harus menerima, gitu. Yang saya maksud adalah konsep penerimaan ke anak-anak dengan kewajiban maupun dengan konsekuensi. Oh ya, aku sedang sakit, kayaknya aku nggak sanggup nih untuk setoran hafalan hari ini. Jadi harus diterima dan ada punya rencana yang kita ingin berikan bimbingan ke anak-anak adalah rasa tanggung jawab itu sendiri ayah. Sehingga nanti aku bisa kayaknya susulan di hari A atau di hari ini gitu. Itu yang kami harapkan. Masih bisa masih bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, masih Pak. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bantu. Ya, Pak Sarul, makasih atas apa tanggapan. Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan berikutnya, yaitu kalau untuk Pramono Konsenjus 29 kelas 5, apakah didaftarkan oleh guru, umi, atau orang tua? Ini rekomendasi tetap dari guru kelompok ya. Guru kelompok yang mengetahui karena sudah eh, menyetorkan Orang hafalan bolak-balik satu kelihatan. juz penuh apa enggak. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Bunda Agni, Bunda Arwinda ya. Untuk kategori taktil surahnya sampai surah apa ya Pak yang diujikan? Jadi sudah disampaikan di kelompok bahwasanya untuk taktil ada 4 komponen yang harus mereka kuasai. Yang pertama adalah materi tajwid, yang kedua adalah materi gharib, yang ketiga adalah tilawah Qur'annya harus tartil, yang keempat adalah hafalan surah An-Nas sampai dengan surah Al-A'la. Ini yang harus mereka siapkan. Jadi tartil memang punya tantangannya ini ada 4 komponen dan ini pengujinya beda-beda. Seperti itu. Bunda Arawinda ya. Baik untuk Ayah Khadisa atau Amira, jika ingin bertanya melalui eh, suara silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ayahnya dari Kadis Amira Hidayat, kelas 4 Ibnu Abbas.
Saya ingin menanyakan beberapa waktu lalu anak kami ingin melaksanakan tes tajwid kalau nggak salah. Nah itu Ananda bercerita sering banyaknya pengunduran jadwal ya. Yang saya lihat anak-anak kami itu sudah giat dari malam sampai dia pagi-pagi sebelum subuh pun sudah bangun untuk menghafalkan tajwid tersebut. Namun jadwalnya diundur kembali. Nah, hal seperti ini ingin saya tanyakan Pak Sarul, apakah untuk mungkin ke depannya kalau diperbolehkan hal tersebut jangan sampai di jadwalnya berubah-berubah lagi gitu Pak Sarul. Jadi takutnya yang anak-anak sudah semangat jadi kendor kembali, takutnya mereka menghafalkan kembali, takutnya diundur kembali. Seperti itu Pak Sarul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Disa. Ini saya baru cek jadwalnya nih. Ananda baru daftar lagi nih. Ya mohon maaf ya Kak Disa, Masya Allah ya. Ini adalah salah satu apa namanya keterbatasan saya sebagai koordinator. Karena memang saat ini memang amanah yang kami terima ada tambahan. Jadi di UMI sendiri sebenarnya sebagai koordinator cukup padat ya jadwalnya. Yang awal kami buka jadwalnya sedemikian rupa, namun dengan izin Allah tuh ada beberapa kegiatan yang memang ternyata harus diprioritaskan. Saya juga secara pribadi mohon maaf satu, memang ini adalah satu keterbatasan saya. Yang kedua, mohon maaf bahwasanya saya merasakan juga gitu ketika anak-anak ini jadwal tertunda, saya sedih gitu. Kadang kalau lagi full-fullnya aktivitas kami, akhirnya kami tawarkan ke anak-anak jam 2 gimana tuh, jam 1 seperti apa gitu. Cuma beberapa kondisi tertentu saja yang kami tawarkan. Nah ini Kak Disa sudah tercatat di Kamis depan. Insya Allah ketika nanti apa namanya waktunya memungkinkan, Senin bisa akan saya coba tawarkan ke anak-anaknya. Tapi saya sudah sampaikan ke guru kelompok bahwasanya eh, pengujian ini jangan dijadikan patokan apa namanya selebrasi anak-anak untuk tuntas karena memang eh murojaah itu sepanjang waktu, sepanjang hayat. Kapanpun kalian harus siap gitu. Kadang saat pengujian juga saya sampaikan seperti itu. Dan eh, ini bentuk kalau saya lihat dengan usahanya Kadisa ini subhanallah ya sebenarnya bisa dicontoh buat anak-anak kami juga yang lain. Ya usahanya dari subuh itu subhanallah artinya mereka punya kecintaan terhadap pelajaran yang mereka sedang hadapi gitu. Salah satunya adalah pelajaran Al-Quran. Nah, ini berharap bisa menjadi motivasi buat putra-putri kita yang lain. Seperti inilah bentuk kecintaan anak-anak kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Ayah Kadisa. Semoga nanti Kadisa hasilnya maksimal dan bisa ikut serta tartil nakosyahnya. Amin, amin. Terima kasih, Pak Sukra. Siap, Afan. Oke, ada lagi ya, bentar ya. Saya coba tanya untuk Bunda Awan, jadwal permenakosah taktil kelas 5 apakah harinya di tanggal 7 Desember saja? Tidak, Bun. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa waktu dari tanggal 9 sampai tanggal 19 totalnya bisa 8 hari itu. 8 hari atau 7 hari gitu. Dan itu di jam UMI ya, Bun. Jadi sudah diukur gitu. Misalkan ini Owen ya, bukan jus 30 ya. Oh iya, saya yang salah. Benar saya tartil. Ya, tanggal 7 aja. Maaf, saya salah nangkap. Untuk Owen sudah lulus tajwid kemarin saya uji dan dia saya harap bisa mempersiapkan lebih baik lagi untuk pramunakosa di tanggal 7. Jadi tanggal 7 saja sudah selesai. Lalu untuk pertanyaan berikut sudah ada yang dijawab ya oleh Ustazah Sam ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bunda Adnan. Kelas 4 sudah mulai dari tanggal 14 sampai 28. Yang dihafalkan surat Al-Fajr sampai An-Naba. Baru nanti di tanggal 7 Desember diuji ya. Enggak, Bun. Itu sudah pengujian, Bun. Jadi tidak ada lagi di tanggal 7 untuk kelas 4. Jadi permohonan kosongnya itu sudah berjalan. Jadi kalau memang layak nanti langsung didaftarkan. Nanti teman-teman kami atau guru-guru kami akan memberikan link
link pendataan apa namanya biodata. Untuk Bunda Adis, izin Pak, tahunnya anak kita ikut taktil gimana ya? Maksudnya gimana ya Bun ya? Boleh diberikan penjelasan untuk Bunda Adis? Tahunnya anak kita, oh ini nadanya saya salah baca nih kayaknya. Tahunnya anak kita ikut taktil gimana ya Pak? Soalnya nggak ada tanda tanya, saya bingung bacanya. Tahunnya anak kita ikut taktil. Oke, oke, oke. Ya, sebentar. Tahunnya anak kita ikut taktil, Bunda lihat buku mutabaahnya. Jangan-jangan buku mutabaahnya kan saya tuh kasih kewajiban nih mumpung lagi ngumpul ya orang tua. Saya kasih kewajiban ke anak-anak mereka bisa ikut tes jilid kalau tanda tangannya lengkap gitu. Kenapa ada tanda tangan lengkap? Tanda tangan itu saya kasih sugesti ke anak-anak. Nah, kamu kalau mau ujian minta ridho sama orang tua. Minta ridho sama orang tua tandanya kamu adalah meminta tanda tangan. Tanda tangan ini orang tua kamu tahu bahwasanya kamu sudah drill, sudah mau tes jilid gitu. Kalau misalkan tanda tangan masih bolong, meskipun itu dua, saya nggak terima biasanya. Karena harus minta izin dulu ke orang tua kamu. Kalau nggak gitu, nanti anaknya jadi misalkan gagal atau segala macam, ada miskomunikasi pasti. Itu ada orang tua yang bertanya, kok anak saya gagal? Nah, ternyata catatannya tidak pernah dilihat. Gitu. Kalau hasil pengujian tes jilid itu ada di halaman belakang, Bun. Eh, 4 halaman terakhir di belakang. Itu catatan saya di situ. Kalau anak sudah lulus tajwid, tandanya dia sudah harus siap ikut menakosah tartil. Ya, Bunda Adis ya. Lalu untuk kelas 5, pramunakosah 29, eh, ini pertanyaan sama ya, kayak tadi ya. Untuk Bunda Rafa, pramunakosah 29, kelas 5, didaftarkan oleh Guru Umi atau ortu. Guru Umi, Bun, semuanya Guru Umi. Baik, ada lagi. Eh, jika apa namanya tasmih kelompok Umi apabila ada surah yang kurang lancar, apakah ada jadwalnya lagi untuk tasmihnya, Pak? Ini kelas 4 tartil ya, yang surat surat-surat pendek ya, sebentar. Afwan, tadi ada tamu. Baik, Bunda, untuk yang Bunda Agni, jika ini kelas 6, jika nanti ada surah yang kurang lancar, apakah ada jadwalnya lagi untuk tasmihnya, Pak? Untuk saat ini tidak ada, Bun. Paling kami akan tampilkan surah-surah yang eh, mungkin Ananda harus persiapkan. Jadi nanti untuk kelas 6 ini eh, hasil rekapitulasi penilaian kami akan kami berikan ke Ayah Bunda. Lalu pertimbangan dia layak atau tidaknya nanti dengan catatan khusus. Kebijakan ini kami berikan untuk anak-anak kelas 6. Karena kesempatan yang mereka terima hanya 1 kali lagi, terakhir di kelas 6. Jadi misalkan ada satu surah, nabanya banyak yang tertukar, maka nanti ada catatan di bawahnya. Untuk Ananda Agni harus diperkuat lagi surah nabanya, seperti itu. Baik, cukup. Ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas ya untuk beberapa pertanyaan mewakili ayah bunda sekalian. Jika memang sudah cukup, maka akan saya akhiri pertemuan kita. Sudah lewat 6 menit ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian, keriduan ayah bunda saat mendampingi anak-anak kita merojaah di rumah maupun memotivasi mereka untuk berjuang dalam menghadapi pramuka itu semua Allah mudahkan. Tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil maksimal itu jangan langsung diarahkan kepada nilai-nilai duniawinya, tetapi kita harapkan anak-anak kita terbimbing, terlatih untuk bisa dekat dengan Al-Quran atau mencintai Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, ayah bunda semuanya, mohon sangat kerjasamanya, mohon doa dan ridhonya. Kami sebagai guru sudah meridhokan anak-anak kami, menyemangati anak-anak kami untuk terus bisa berjuang sehingga anak-anak kita semangat. Yang kami harapkan adalah pembiasaan yang baik. Karena memang tahun ini adalah tahun program dari manajemen adalah bagaimana kita bisa membentuk adab dan juga akhlak anak-anak kita. Juga tentunya kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Itu.
Oh, ada sedikit pertanyaan. Oke, saya akan jawab. Untuk hasil pramunakosa juz 30 kelas 4 tanggal 14 sampai tanggal 28, dapat hasil lulus nggak lulusnya dari mana ya, Pak? Oke, baik. Nanti akan disampaikan ya, Bunda ya. Mohon tunggu eh, kabar dari apanya guru-guru kami. Di sini sudah ada Ustazah Samaria sebagai ketua pelaksana dan juga nanti ada teman-teman guru lain. Jadi kami sudah punya PJ masing-masing. Nanti Ayah Bunda bisa berkoordinasi dengan guru kelompoknya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, baik Bunda Yumna. Dan Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda sekalian, sekali lagi terima kasih. Semangat terus untuk memotivasi anak-anak kita, dikuatkan dengan doa, semuanya tidak lepas eh, apa namanya yang kita hadapi ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebatas pengingat, saya sebatas pemotivasi, saya sebatas pendamping anak-anak kita. Saya tidak punya kuasa atas bisa meluluskan anak-anak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Sarul selaku koordinator Quran SDIT Asadah atas pemaparannya terkait sosialisasi kegiatan Pramunakosyah di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Baik Ayah Bunda, secara garis besar kegiatan Pramunakosyah tahun ini sedikit berbeda untuk memfasilitasi Ananda agar lebih maksimal dalam kegiatan Pramunakosyah menuju ke Munakosyah. Kami terus berupaya untuk mencari solusi agar Anda mendapatkan hasil yang maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan.